Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas sedikit tentang hal yang harus diperhatikan agar sukses beternak sapi. Ada 3 hal induk atau pokok yang akan kita bahas. Mari simak videonya. Yang pertama adalah salah dalam membeli bibit. Kesalahan dalam membeli bibit ini bukan hanya dalam masalah harga dan kualitas, tapi juga salah dalam masalah timing ataupun pembelian. Sebaiknya sebelum membeli bibit, para peternak harus sudah memiliki target. Para peternak terkadang cenderung salah dalam menentukan ukuran bobot sapi dan umur. Karena ada beberapa jenis sapi meskipun bobot badannya 200 kilo, namun usianya masih tergolong muda, sehingga untuk ke depan akan sulit menjualnya karena modal sapi yang sudah dibeli berharga tinggi dan juga daging sapi yang mulai dimanfaatkan untuk konsumsi harus yang usia minimal 2 tahun atau setelah copot gigi, karena pada saat itu daging sapi sudah padat dan apabila dijual dengan sistem timbang maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan membeli bibit yang terlalu muda jika untuk penggemukan, karena biasa hal ini akan memperlambat proses peternakan kita. Dan berikutnya, salah dalam cara pemeliharaan. Kesalahan pemeliharaan ini mencakup kesalahan dalam pemberian pakan, pemberian treatment, kesehatan, dan kesalahan pembuatan kandang. Hal ini akan berakibat fatal pada hewan ternak, karena hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Misalnya, pemberian pakan yang tidak konsisten, di mana kita hanya memberi pakan seadanya, dan tidak beratur setiap harinya. Berikutnya, treatment. Kesehatan di mana salah dalam pengobatan. Misalnya, sapi sakit, lalu disuntik atau didiagnosa dengan penyakit yang berbeda sehingga obat yang disuntik tidak sesuai dengan kebutuhan ternak, sehingga hal ini dapat merusak sel-sel dalam tubuh ternak tersebut. Lalu perkandangan, kandang yang bocor, kotor, dan becek. Sistem pemeliharaan sangat mempengaruhi hasil produksi. Jika kandang saja tidak bersih, maka hasil dari beternak pasti tidak akan maksimal. Dan juga ketenangan sapi pun tidak baik, seperti sapi di kandang ini bisa teman-teman lihat. Kandang seadanya, sapi tidur di kondisi becek di fesesnya sendiri. Ini sangat merugikan sebenarnya untuk peternak-peternak yang beternak sapi untuk mencari rezeki ataupun meningkatkan ekonomi. Namun jika beternak untuk suka-suka ataupun ternak 1-2 ekor mungkin tidak terlalu masalah. Namun jika kita usaha pengemukan, diharapkan alas kandangnya kalau bisa disemen agar lebih mudah saat membuang kotoran, dan juga disiram dengan air setiap kali dibersihkan agar bersihnya maksimal. Dan pakan yang diberikan pun biasanya kalau untuk penggemukan bervariasi, hijauan, pelet atau konsentrat, dan juga ada pakan-pakan fermentasi yang mungkin kandungan proteinnya lebih tinggi daripada pakan hijauan yang setiap hari kita potong di ladang. Bisa teman-teman lihat bagaimana kandang sederhana ini, namun hasilnya alhamdulillah sangat baik. Dan berikutnya, kesalahan yang paling fatal, kesalahan dalam menentukan ataupun fokus. Biasanya karena terlalu banyak keinginan menyebabkan menjadi tidak fokus, karena setiap proses membutuhkan sarana prasarana yang berbeda-beda, butuh SOP yang berbeda pula, butuh infrastruktur yang berbeda, bahkan juga membutuhkan keahlian yang berbeda. Ini sering terjadi pada para peternak pemula yang sering membuat usaha peternakan menjadi gagal, karena membutuhkan sumber dana yang lebih besar dan juga fokus yang berbeda-beda. Lalu gegabah dalam bertindak, misalnya kemampuan peternak hanya untuk 2-3 ekor. Namun karena ingin untung banyak sehingga beternak
5 bahkan lebih. Lalu yang akan terjadi adalah sapi kekurangan perawatan dan makanan lalu menjadi gagal dalam usaha peternakan. Jika kemampuan teman-teman beternak 2 atau 3 ekor, maka beternaklah 2-3 ekor dengan sistem 3 bulan panen. Jangan gegabah dalam jumlah beternak. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman lebih giat dalam beternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.